Sistan bro, baru-baru ini ada seorang perempuan berusia 22 tahun yang bernama Felicia Adema yang melamar menjadi warga negara Indonesia. Ibu dari Felicia merupakan warga negara Indonesia, sedangkan ayahnya warga negara Belanda. Felicia terlahir sebelum UU Kewarganegaraan tahun 2006 disahkan, di mana seorang anak hasil perkawinan campur hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan sebelum usia dewasa. UU Kewarganegaraan tahun 1958 memberikan kewarganegaraan dengan prinsip jus sanguinis lewat jalur ayah, sehingga Felicia terlahir dengan kewarganegaraan Belanda. Sistan bro, UU lama tersebut dinilai tidak lagi sanggup mengakomodasi perlindungan untuk istri dan anak, terutama apabila perkawinan campur tidak langgeng atau pecah. Di UU Kewarganegaraan tahun 2006, seorang anak hasil perkawinan campur memiliki dua kewarganegaraan hingga masuk usia dewasa. Minggu lalu, permohonan kewarganegaraan Indonesia Felicia diterima, dirinya disumpah, dan ia menerima surat keputusan presiden yang menandakan dirinya resmi menjadi warga negara Indonesia. Nah, foto yang beredar di media adalah saat Felicia disumpah untuk menjadi warga negara Indonesia. Pengambilan sumpah ini sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2022 yang mengatur prosedur anak-anak perkawinan campur berkewarganegaraan ganda yang tidak atau terlambat memilih kewarganegaraan untuk mendapatkan kesempatan kembali menjadi warga negara Indonesia. Ini adalah langkah positif ke arah yang tepat. Namun Sistan bro, patut dicermati juga. Peraturan tersebut menyatakan bahwa seorang yang mendapat kesempatan tersebut hanya bisa menjadi warga negara Indonesia saja tanpa memiliki kewarganegaraan lain. Protokol ini mirip dengan proses naturalisasi warga negara asing, di mana kewarganegaraan lama dilepas untuk menjadi warga negara Indonesia. Jadi artinya masih belum ada hak kewarganegaraan ganda untuk anak-anak perkawinan campur yang sudah mencapai usia dewasa. Komentar warganet yang beredar mengenai isu ini banyak dan variatif. Salah satu animo yang sering tersebar adalah komentar-komentar yang bertanya, kenapa Felicia ingin menjadi warga negara Indonesia di saat banyak orang Indonesia lain ingin melepas kewarganegaraannya dan menjadi warga negara asing, terutama warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri sebagai kaum diaspora. Yuk kita lihat apa artinya kewarganegaraan. Kewarganegaraan sendiri adalah sekelompok hak kebebasan dan tanggung jawab yang ada antara pemegangnya dan negara. Contoh hak seorang warga negara adalah hak untuk memilih kepala negara dan anggota legislatif, hak dilindungi dan diwakilkan selama di luar negeri. Sedangkan contoh kewajiban seorang warga negara adalah tidak mengkhianati sistem negara dan tidak tergabung dengan angkatan bersenjata negara lain. Menurut pakar sosiologi Universitas Airlangga Dr. Tuti Budi Rahayu, kaum terdidik yang belajar di luar negeri memilih untuk bekerja atau berkarir di luar negeri karena tidak mendapatkan apresiasi yang tinggi dari pemerintah Indonesia. Kurangnya apresiasi ini bisa berupa pendapatan maupun pengakuan yang tidak sesuai dengan harapan para alumni luar negeri. Dalam hemat kaum diaspora, dengan bekerja di luar negeri, mereka bisa mendapat pemasukan lebih tinggi. Tapi apabila mereka memutuskan untuk melepas kewarganegaraan, kontribusi yang mereka bisa berikan jadi hanya sebatas mengirim bantuan finansial kepada sanak keluarga di Indonesia. Sinergi produktif yang bisa timbul dari posisinya yang unik dan kewarganegaraannya menjadi hilang. Di masa pensiun pun, apabila mereka ingin kembali, mereka jadi sulit masuk Indonesia. Perlakuan seperti ini kan pada prinsipnya tidak elok dan tidak pada tempatnya. Masakah kita memperlakukan kaum diaspora seperti habis manis sepah dibuang? Inilah simpul kusut fenomena brain drain di Indonesia, di mana kaum intelektual, ilmuwan, dan cendekiawan yang berhasil belajar atau bekerja di luar negeri melepas kewarganegaraannya. Kaum diaspora yang rata-rata memiliki tingkat pendidikan tinggi selalu terekspos pada pilihan dilematis, mempertahankan kewarganegaraan Indonesia dengan segala kesulitan imigrasinya, atau melepas kewarganegaraan dan terasing dari tanah kelahirannya. Apabila anggota diaspora melepas kewarganegaraan Indonesia, maka mereka cenderung menetap di luar negeri. Saat negara memaksakan warga sipil usia produktif memiliki satu kewarganegaraan saja, kepandaian yang dimiliki kaum diaspora pada akhirnya tidak digunakan untuk membangun dan memajukan tanah air. Jadi secara tidak langsung harus ada pemberian rekognisi dan fasilitas yang sesuai dengan usaha mereka. Untuk inilah PSI memperjuangkan dui kewarganegaraan ganda untuk warga negara Indonesia sipil usia produktif. Kami ingin tunas-tunas terbaik bangsa yang tinggal di luar negeri tetap memiliki ikatan hukum maupun batin kepada Indonesia, sehingga mereka berkontribusi positif pada tanah airnya meski tubuhnya berada di luar negeri. Salam solidaritas.